Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرباته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم وإلى هدى أرواح الشيخ ابن عطاء الله السكاني رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh staf dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, jemaah Masjid Al-Iman yang tidak biasa sebutkan satu persatunya, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencucurkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh MC atau Muratibul Awqat, pengatur acara, kajian pada pagi hari ini itu akan menjelaskan tentang makna ud'uni astajib lakum, yang dimana artinya berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kamu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sampaikan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kamu sekalian ragu dengan apa yang aku telah turunkan kepada hambaku, yaitu dengan Al-Quran, wad'u syuhada'akum fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kamu sekalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kamu sekalian termasuk orang-orang yang benar. Ini ayat ini menunjukkan bagaimana kita tidak boleh ada keraguan dengan Al-Quran sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui bahwa tidak akan ada satupun yang akan mampu untuk membuat satu ayat semisal Al-Quran. Maka tuntutan kita ini bagaimana supaya kita ini 100% yakin dengan apa yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Baik firman tersebut ini sesuai dengan akal kita ataupun enggak, yang zahir atau yang mubham, tentang masa depan daripada kehidupan kita dalam barzah, surga dan neraka, yang disampaikan dalam Al-Quran tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bahkan dalam ayat lain Allah SWT sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini kalimat la ini kalau seandainya kita lihat atau tinjau dalam ilmu nahwu adalah la li nafsil jinsi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Begitupun dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kamu sekalian. Tuntutan kita bagaimana kita meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan, yang kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Tidak ada satu doa pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sika. Janganlah terlambatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, janganlah terlambatnya pengijabahan doa Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba beserta terus menerusnya dia di dalam doa. Jangan sampai mujiban liya'sika, mendatangkan sifat keterputusasaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini Ibnu Athaillah setelah melihat kebanyakan orang, kita berdoa, satu kali doa, dua kali doa, tiga kali doa, 1 bulan, 2 bulan berdoa. Ketika sudah 1 bulan, 2 bulan berdoa, akan ada dalam dirinya, kok doa saya enggak dikabulkan terus. Akhirnya timbul satu keterputusasaan. Makanya disampaikan oleh Ibnu Athaillah, janganlah terlambatnya ijabah doa Allah Subhanahu wa taala beserta engkau terus-terusan berdoa ini mendatangkan sifat keterputusasaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lihat Pak, dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan satu contoh. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatahu amwalan fil hayati dunya. Nabi Musa berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia. Ini Nabi Musa ini sudah berdakwah terus-terusan, sehingga ketika itu hampir ada keterputusasaan, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, sehingga ya Tuhanku Allah, dengan sebab harta Fir'aun dan tentara-tentaranya telah menyesatkan manusia dari jalan engkau. Rabbana tmis amwalahum washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Allah, disinilah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta Fir'aun laknatullah alaih, dan kunci hati-hati mereka, maka mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih. Ini yang mulia, doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu, ya Allah, hancurkanlah daripada harta Fir'aun dan kunci hati daripada Fir'aun dan bala tentaranya, karena sesungguhnya mereka tidak akan beriman sehingga mereka ini melihat azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, qala qad ujibat da'watukuma. Allah Subhanahu wa taala menjawab, sungguh aku telah mengijabahi doa kamu sekalian berdua. Masya Allah. Ini Pak, lihat.
Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu, ya Allah, hancurkanlah daripada harta kekayaan Fir'aun laknatullah alaih, karena hartanya telah menjadikan manusia sesat dari jalan Engkau. Dan kunci hati mereka karena mereka tidak akan beriman sehingga mereka ini mendapatkan azab yang pedih. Langsung Allah Subhanahu wa taala jawab, qala qad ujibat da'watakuma. Aku telah mengabulkan doa kamu berdua. Tapi Masya Allah, di sini doa Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya langsung, tapi terjadinya doa tersebut setelah kurang lebih 40 tahun dari jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Coba Masya Allah. Kalau kita misalkan doa, ya Allah, saya pengen mobil, kata Allah, ya saya kabulkan. Sudah 1 tahun kok ini kayak dapat sih mobilnya. Ini Nabi Musa alaihissalam doa, 1 kali doa langsung Allah subhanahu jawab bahwa doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kejadian doa tersebut setelah 40 tahun lamanya. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa walaupun lama daripada doa ini dikabulkan, tetap ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Masya Allah Pak, doanya Nabi Musa alaihissalam ini setelah melewati 3 kriteria. Yang pertama adalah sifat daripada Nabi Musa alaihissalam telah hilang sifat basyariahnya, sifat manusianya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah untuk mengajak manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sifat Nabi Musa alaihissalam telah berubah. Asalnya sifat basyariah menjadi sifat malakiyah. Sifat basyariah apa? Sifat manusia. Sifat manusia gimana Pak? Sering lupa, sering maksiat, sering lalai. Nabi Musa alaihissalam ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab dakwahnya Allah rubah sifatnya jadi menjadi sifat malakiyah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sifat malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Musa ini sudah hilang sifat basyariahnya. Walaupun sudah sifat basyariah sudah hilang, doanya tersebut ini Allah kabulkan 40 tahun setelah doa diberikan informasi kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalamullah, langsung ada jawabannya. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam telah hilang daripada hijabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena sudah hilang hijabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah jasad Engkau, perlihatkanlah Engkau kepada aku pengen melihat Engkau. Saking apa Pak? Saking sudah hijabnya nggak ada. Karena hijabnya sudah nggak ada, ini Nabi Musa SAW, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, perlihatkanlah Engkau kepada aku pengen lihat Engkau. Wa qala lan tarani, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani, wahai Musa, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihat kepada aku. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi perhatikanlah, lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kemudian engkau berdiri tegak di tempat tersebut, kemudian engkau akan bisa melihat aku. Maka hanya melihat cahaya saja Pak. Langsung pingsan Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, sehingga Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia minta beda dengan permintaan nabi-nabi yang lain, pengen langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hijabnya sudah nggak ada. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa wa wusuli ilaik, telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah sampai pada makom kenabian.
Tiga telah Allah Subhanahu wa taala berikan hijab dia dengan Allah sudah enggak ada. Sifatnya telah dirubah, asalnya sifat basyariah menjadi sifat malakiyah. Kemudian juga yang terakhir, dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah doa, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala hancurkan harta daripada Fir'aun laknatullah alaihi, Allah Subhanahu wa taala langsung katakan, aku kabulkan permohonan kamu berdua. Akan tetapi pelaksanaan daripada doa tersebut terjadi 40 tahun setelahnya. Ini menunjukkan ini yang mulia, setiap doa Allah akan kabulkan. Masalah waktunya kapan? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, bahkan mungkin ketika kita sebelum meninggal dunia baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita ini keraguan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan daripada makalah tersebut, fahuwa dhamina lakal ijabah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab untuk mengijabahi doa kamu. Ini tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabahi doa hambanya. Karena kalau kita lihat ini Pak, ud'uni astajib lakum. Waktu ini kalimat fi'il amr. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sepertinya kalau atasan, kamu kerja yang benar, nanti aku gaji. Ini satu perkataan, jawabannya langsung dari orang yang mengatakannya. Satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya seorang pimpinan seperti itu. Maka tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabahi doa. Tidak akan ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fi ma yakhtaru laka la fi ma takhtaru nafsika. Ijabahnya doa ini di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam pilihan kamu sendiri. Kalau misalkan saya lebih memudahkan, seperti contoh, kita ini memberikan proposal pada satu perusahaan. Misalkan Masjid Al-Iman ini mau membangun masjid dengan dana 5 miliar. Kemudian pada perusahaan ini minta memberikan proposal dana sekian. Yang dibutuhkan 5 miliar. Kemudian kalau perusahaan berhak nggak memberikan 5 miliar? Ya enggak, mau 1 juta ke? Ya 2 juta ke? Terserah. Itu adalah hak memberinya, ini adalah hak perusahaan. Begitu juga kita ini memberikan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, doa berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya, ya Allah, berikanlah kepada saya harta yang banyak. Itu proposal kita. Tapi proposal ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalah pengkabulannya apakah sesuai dengan keinginan kita? Enggak, sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu ini Pak, insyaallah. Ada satu kisah. Wa dakhala rajulun ala Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Telah masuk seorang laki-laki kepada Said Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Wa huwa yata'allamu, sementara dia dalam keadaan sakit. Seorang laki-laki menjenguk kepada Said Abu Abbas Al-Mursi. Faqala dzalika ar-rajul, kemudian laki-laki tersebut berdoa, afaqallahu ya sayyidi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada engkau wahai tuanku, wahai guruku. Fasakata, maka Said Abu Abbas Al-Mursi beliau diam saja. Falam yujawijhu, fala walam yujawibhu, dia enggak menjawab, enggak mengatakan amin. Emang sudah kebiasaan kita Pak, kalau misalkan kita
berkunjung kepada orang yang sakit, dia akan mengatakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kau. Biasa seperti itu. Ini seorang laki-laki muridnya daripada Said Abi Abbas Al-Mursi juga, ketika gurunya dalam keadaan sakit, dia datang memberikan doa, afaqallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada engkau. Akan tetapi Said Abbas Al-Mursi dia tidak menjawab sedikit pun. Faqala lahu Syekh Abu Abbas, kemudian Syekh Abu Abbas berkata kepada laki-laki tersebut, wa anna masaltullah al-afiyah faqad saltul afiyah wallazi ana fihi. Aku tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan saja, akan tetapi aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan apa yang ada kebaikan di dalamnya. Ini Pak, kita lihat. Kita seringnya, ya Allah berikanlah kesehatan kepada aku. Tapi si Abu Abbas Al-Mursi ini tidak berdoa seperti itu. Ya Allah berikanlah kesehatan kepada aku dan apa kebaikan yang ada di dalam kesehatan di dalamnya. Sehingga Subhanahu wa taala beliau memberikan satu contoh gini. Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afiah dalam agama di dunia ini dan di akhirat. Afiah itu kesehatan, keselamatan. Akan tetapi di sini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq meninggal wa ba'da zalika mata masmuman. Abu Bakar As-Siddiq meninggal disebabkan diracun oleh seseorang. Coba mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau afiah, keselamatan dalam agama di dunia ini dan di akhirat nanti. Kira-kira kalau diracun ini kebaikan enggak? Bukan sebenarnya. Akan tetapi kebaikan kerak diracun ini satu kebaikan akhirat. Kenapa? Karena dengan diracun dia akan mendapatkan pahala syahid. Memang kalau misalkan secara zahiriyah kita ini kebaikan itu ketika kita sakit diberikan dengan sakit tersebut ini kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu afiah zahiriyah. Akan tetapi afiah yang dikehendaki ini bukan hanya itu, ketika diberikan serasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada dua. Yang pertama, Allah kembalikan sehat, berarti sehat ini afiah dalam diri kita, atau Allah matikan tersebut afiah juga ketika kita mati dalam keadaan syahid. Makanya kalau sering dikatakan, ya Allah matikan aku ketika mati ini baik bagi aku, itu afiah. Minta afiah itu terserah, kita tetap minta, ya Allah berikan afiah kepada aku. Masalah afiahnya serahkan kepada Allah. Apakah dengan Allah sembuhkan lagi, itu afiah bagi diri kita, kebaikan bagi diri kita untuk bisa memperbanyak lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan Allah matikan supaya kita cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya terkesan dengan satu dalam kitab ini menerangkan tentang mahabbah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertanya kepada Israel, wahai Israel, sampaikan kepada Allah, mungkinkah seorang kekasih akan dimatikan oleh kekasihnya? Pertanyaan begitu. Mungkinkah seorang kekasih akan dimatikan oleh kekasihnya? Aku ini Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah mau matikan saya? Maka Israel langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini Ibrahim ini suruh nyampaikan kepada Engkau ya Allah. Sampaikannya begini. Mungkinkah seorang kekasih akan mematikan kekasihnya? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan Israel kepada Ibrahim, seorang kekasih sudah merindukan dengan kekasihnya.
maka mungkinkah seorang kekasih akan bisa menahan lama-lama untuk berjumpa dengan kekasihnya? Maka ketika disampaikan itu kepada Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, "Ayah Israel, cepat-cepat matikan aku juga sudah rindu berjumpa dengan Allah." Allah sudah rindu berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim pun sudah rindu berjumpa dengan Allah. Itu afiah. Dalam keadaan sakit diberikan kematian, itu afiah. Kenapa? Di sana ada kebaikan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi kata Abu Abbas Al-Mursi. Sayyidina Umar ini selalu berdoa kepada Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta keselamatan dalam agama di dunia ini dan di akhirat nanti. Akan tetapi beliau meninggal ditikam oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu'ah. Kalau kita lihat ini sesuai nggak dengan ini ya? Dengan doa? Enggak. Tapi inilah afiah. Dengan ditikam ini, maka dalam satu kitab, dalam hal itu sahabat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rizqna syahidan fi madinati Rasulillah. Ya Allah, berikan rizki kepada aku syahid di negerinya, di kampungnya, di kotanya Rasulullah. Ini Pak. Maka ketika Sayyidina Umar berdoa seperti itu, orang-orang berpikir, ini gimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah. Madinah ini sudah semua orang menjadi Islam. Beliau ini ada dijaga ketat dengan banyak daripada pengawal, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahidan fi madinati Rasulillah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada aku mati syahid di negerinya Rasulullah. Kalau secara logika terjadi nggak Pak? Nggak bakalan terjadi. Kenapa? Karena dia seorang presiden, tidak akan terjadi peperangan lagi di Madinah. Karena banyak orang yang akan syahid, yaitu dia akan terjadi perang. Sementara Madinah sudah aman, tidak akan ada yang memberontak di Madinah. Maka Allah Subhanahu kabulkan doanya dengan apa? Ditikam ketika melaksanakan salat subuh Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah. Dan itulah afiah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dengan karena afiah inilah kematian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian syahid, itulah afiah. Makanya kalau kita sakit, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini dunya wal akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sakit, ya Allah, kalau emang sakit ini merupakan kebaikan bagi aku dan kematian ini merupakan kebaikan, maka jadi masalah. Kita tetap minta afiah, pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah matikan kita karena bisa berjumpa dengan Allah. Allah sehatkan kita supaya kita lebih memperbanyak daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima yakhtaru la fima takhtaru nafsi. Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan pilihannya Allah, bukan pilihannya kita. Nah, kalau misalkan kita dengan doa ini dikabulkan dengan pilihan kita, jadi kita yang ngatur Allah. Ya Allah, saya pengen uang 10 juta, dikasih 10 juta hari itu. Ya Allah, saya pengen punya rumah hari ini 1, dikasih. Berarti kalau seperti itu kita yang ngatur Allah. Enggak bisa Pak. Ini Allah yang ngatur kita. Maksud kita ini, tujuan kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, bagaimana kita melaporkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis disampaikan, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yad'u bi du'ain, tidaklah seorang hamba yang berdoa dengan satu doa, illa atahullahu ma sa'ala, kecuali Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Allah dafa anhu minasui mislahu, selama atau Allah Subhanahu wa taala akan menolak kejelekan semisalnya selama dia tidak berdoa dengan berdosa atau untuk memutuskan silaturahim. Jadi masalah doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masalahnya
Apakah itu sesuai dengan pilihan kita atau enggak? Tidak bisa, itu hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, semua dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Ada kalanya dengan Allah berikan kes, ada kalanya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala hilangkan kejelekan yang ada dalam diri kita. Contoh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen naik haji. Allah masih belum kabulkan. Hari itu, tahun itu Allah Subhanahu wa taala ini akan berikan kepada dia qada yang kurang bagus, misalkan terjadi kecelakaan, tapi dengan sebab doa ya Allah berangkatkan saya haji, enggak Allah kabulkan, Allah tapi hindarkan dari kecelakaan tersebut. Ini Masya Allah. Kemudian lanjutan daripada makalahnya, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan dalam waktu yang engkau kehendaki. Caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini, waktu yang ditentukan pengabulannya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapannya itu terserah Allah, bukan terserah kita. Maka di sini dikatakan, faqad jaa fi ba'dil akhbar, maka sungguh telah datang dalam sebagian hadis, yub'asu abdun, seorang hamba dibangkitkan, fayaqulullahu ta'ala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, alam amiruka bi rabbi hawaijika ilayya, bukankah aku telah memerintahkan kepada engkau untuk melaporkan hajat engkau kepada aku? Fayaqulu, kemudian laki-laki tersebut ini, hamba tersebut menjawab, na'am, iya. Wa qad rafa'tuha ilaika, dan sungguh aku telah melaporkan hajat-hajatku kepada engkau. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ma sa'altu syai'an illa ajabtuka fih, tidaklah engkau meminta sesuatu kecuali aku telah mengijabah sesuatu tersebut. Walakin najaztu laka al-ba'dha fid dunya wa man lam anjazahu fid dunya wa huwa muddakhirun laka, akan tetapi aku telah lestarikan kepada engkau sebagian hajat engkau di dunia, dan aku tidak kabulkan sebagiannya di dunia. Ini ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada seorang hamba, aku kan sudah katakan, laporkanlah seluruh hajat-hajat engkau kepada aku. Kata orang tersebut, iya, dan aku telah melaporkan semua hajat-hajat kepada engkau ya Allah, karena hajat setiap orang berbeda-beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah kabulkan hajat engkau sebagian di dunia, dan aku tidak kabulkan sebagian hajat engkau di dunia, akan tetapi aku simpan untuk di akhirat. Aku simpan untuk di akhirat. Fakhudhul an, maka ambillah sekarang. Ini ketika sudah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkanlah doanya yang dikabulkan ketika di dunia, dan doanya yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk di akhirat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang tersebut, yaitu untuk diambil bagian dia di akhirat. Hatta yaqula, sehingga dia berkata, laitah, alangkah baiknya, lam yaqdi li hajatan fid dunya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa aku di dunia. Ini masalah waktu. Masalahnya waktu kita doa ini, masalah waktunya ini adalah hak prerogatif Allah. Ada kalanya case langsung kita doa hari ini, langsung Allah SWT kabulkan. Ada kalanya diterlambatkan, kita berdoa kemudian sampai kapan kita akan dikabulkan secara zahiriyahnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, ada kalanya Allah enggak kabulkan di dunia, tapi Allah jadikan menjadi muddakhir, menjadi simpanan kita untuk di akhirat. Dan orang-orang ketika itu hari ini yang mulia, ketika di akhirat semua menginginkan supaya doanya tidak dikabulkan ketika di dunia, saking besarnya pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan demikian kita yakini sekarang bahwa kalimat ud'uni astajib lakum jelas. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan permohonan kamu sekalian. Caranya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pengennya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah ini, dalam satu hadis ini, Masya Allah Pak. Di sini waqad jaa fil hadis, telah datang dalam sebuah hadis, qala Jibril alaihissalam. Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka fulanun." Ini hamba kamu ini si fulan, "Iqdilau hajatahu." Tunaikanlah hajat-hajat dia. Tunaikanlah hajat-hajat dia. Jibril yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tersebut Masya Allah, kesolehannya, sifat yang tadi sudah hilang, basyariahnya sudah hilang, hijabnya sudah enggak ada. Kemudian dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada maqam ma'rifat. Sehingga Jibril alaihissalam ini melihat kasihan kepada orang yang dia berdoa terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah enggak kabulkan. Maka saking dia kasihannya, maka Jibril alaihissalam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu, "Ya Allah, si fulan ini, hamba Engkau ini, tolong kabulkan doanya, kabulkan hajat-hajatnya. Kabulkan hajat-hajatnya." Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada pertanyaan daripada Jibril alaihissalam, "Da'au abdi." Biarkan wahai malaikatku Jibril, biarkan hambaku itu. Biarkan hambaku itu. Jangan kabulkan doanya. Biarkan terus. Ini Pak, Masya Allah. Ini kita harus punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia sudah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat basyariah telah berubah menjadi sifat malakiyah, hijab telah hilang dari dia. Dia telah sampai pada maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, Jibril pun merasa kasihan karena Allah enggak kabulkan doanya. Bahkan ketika Jibril meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong kabulkan doa hambamu ini ya." Apa jawaban Allah Subhanahu? "Da'au abdi." Biarkan hambaku, biarkan. "Fa inni uhibbu an asma'u sautahu." Karena sesungguhnya aku cinta mendengar suaranya dia. Masya Allah. Ini kita harus husnuzon. Ternyata Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala enggak mengabulkan hamba Allah Subhanahu wa taala padahal derajatnya sudah Masya Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala senang mendengar rengekan tangisan dia kepadaku, kata Allah. Sehingga kalau seandainya aku kabulkan hari ini, aku besok enggak dengar lagi tangisan dia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita enggak ada keterputusasaan. Satu hari kita berdoa, 2 hari kita berdoa, kita berhusnuzon, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih belum kabulkan doaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang dengan ucapan, dengan rengekan tangisan doa aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Jibril alaihissalam enggak bertanya lagi. Ternyata Subhanahu wa taala hamba tersebut yang soleh, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu tidak dikabulkan doanya karena Allah senang mendengar doanya. Anas bin Malik radhiyallahu an telah meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, wa muqtada hadza, dan tuntutan daripada hadis ini, hadis yang dimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, Allah enggak kabulkan doanya secara sekaligus. Anna minan nasi ma yu'ajjilullahu lahu nawala hajatihi likarahati sautihi. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang Allah Subhanahu segerakan doa dia karena bencinya dengan suara dia. Jadi kita Pak, dalam satu segi harus husnuzon, dalam satu segi ini harus tanamkan sifat khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalkan kita doa, Pak, ya Allah, saya pengen usaha saya lancar, langsung Allah kabulkan. Khawatir, takut. Takut apa? Takut Allah benci dengan suara kita sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung kasihkan. Tapi kalau seandainya kita doa terus-terusan kok gak dikabul-kabulkan, kita tanamkan husnuzon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini senang dengan doa saya. Jadi begituan sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau ada sifat khauf dan raja, ada sifat husnuzon kepada Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhenti. Kalau misalkan sering disampaikan oleh ulama ini begini, Pak. Kalau misalkan ada dua pengamen. Yang satu pengamennya suaranya enak tuh. Main musiknya bagus. Suaranya enak. Dia sudah selesai satu lagu. Udah jangan dikasih duit. Kenapa? Biar nambah lagi lagunya. Sudah dua, enak lagi. Udah jangan dikasih. Biar tambah lagi lagunya. Sudah beberapa lagu baru dikasih sekalian besar. Kenapa? Dia suruh lagu itu kenapa? Karena senangnya kita dengan pengamen tersebut. Ada lagi yang cuman pakai kaleng, suaranya kagak enak. Baru lagu sudah dikasih ini udah pergi, disuruh pergi, Pak. Nah, kita juga takutnya seperti itu. Takutnya kita dikabulkan cepat doa kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala karena bencinya Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, dengan suara kita. Tapi juga pertama tanamkan sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai juga hilangkan sifat khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa belum kita dikabulkan karena senangnya kita Allah Subhanahu kepada kita. Tapi khauf kita juga harus ada. Takut-takut doa kita enggak dikabulkan karena banyaknya hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari ini, dari kajian kita kali ini, yang pertama kan doa pasti dikabulkan karena janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengabulkan Allah terhadap doa itu bagaimana kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mau kapannya itu terserah Allah, mau pilihannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan doa-doa kita sehingga kita ini kalau selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pengen banyak dunia, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala disediakan ke dunia. Kenapa? Karena Allah lebih tahu manfaatnya. Kalau seandainya dia diberikan banyak dunia akan lebih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan disediakan dunia dia bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajiannya dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya silahkan kalau ada yang tanya. Subhanallah, begitulah makna dari kuning atau sedaku dari kita mungkin nanti ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ini. Mungkin pertanyaan
Ini Pak, yang disebut dengan tasawuf itu lebih cenderungnya kepada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Dalam kitab Sulamut Taufik ini ada minal wajibatil qalbiyah. Ada perkara-perkara atau kewajiban yang berbahasa qalbiyah. Jadi tujuan kalau misalkan kita tasawuf ini adalah pembersihan hati. Bagaimana hati kita ini selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Dari kajian tadi itu semuanya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ini kitabnya kitab Hikam. Kitab Hikam ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi di sini hanya menjelaskan kalau masalah kita pembahasan tentang masalah tasawuf banyak Pak. Saya ngajar ada pakai kitab Tanmirul Qulub, ada ngajar pakai kitab Al-Minahus Saniyah, ada juga pakai kitab Hikam, ada juga Mukhtasar Ihya. Ini beda-beda kriterianya. Itu kriteria. Kalau misalkan kita bicara tentang masalah di Al-Minahus Saniyah karya Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Ini beda lagi, dia berdasarkan bab. Tapi kalau Ibnu Athaillah berdasarkan makalah-makalah beliau. Makalah-makalah beliau, dan di sini kita akan harus bisa mengetahui kalau tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah ini, bagaimana kita ini menjadikan kita ini berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang didepankan adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah kita ini mengajarkan tasawuf ada dua Pak. Ada thariqah sabar, ada thariqah syukur. Kalau thariqah sabar yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, thariqah sabar adalah thariqah syukur. Nah, kalau ini biasanya dipadukan dua-duanya. Sehingga tujuan kita ini bagaimana supaya kita selalu berhusnuzon saja. Mana ini bagus, tapi yang paling bagus gimana? Karena yang dituntut adalah kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak seperti tadi kita. Dalam satu segi kita harus tanamkan sifat khauf. Dalam satu segi kita harus tanamkan sifat roja. Nah, tapi bagaimana kita berhusnuzon? Intinya kalau dalam kitab ini hanya husnuzon yang ditekankannya. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang beda-beda Pak. Karena beda-beda. Kalau misalkan kita sering kalau kita dalam kitab Ihya itu Masya Allah. Karena kitab Ihya ini dia lebih cenderung pada apa? Dalam masalah menerangkan itu dia bertingkat. Terus bertingkat. Nah, bertingkat. Ada lagi kalau misalkan dalam kitab Ihya semuanya dalam masa tawakal, dia diberikan tawakal itu seperti apa? Ada tingkatannya, ada 1 tahun, ada sebulan, ada seminggu, ada 1 hari. Ini berdasarkan tingkatan. Kalau di sini enggak. Di sini tuh bagaimana kita menyikapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang ada dalam Hikam seperti itu. Jadi kalau bicara masalah tasawufnya seperti itu Pak, ya. Mungkin hanya itu aja. Mungkin Pak Aslan, pertanyaannya nanti kita mudah. Mungkin memangnya Allah itu lebih tahu apa yang kita perlukan, tapi daripada Allah mengetahui apa yang kita mau gitu Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya, waqala rabbukum ud'uni gitu. Oleh karena itu ikutilah perintahku. Jadi ada syarat. Iya. Kalau ada berdoa tapi itu kan masih koma. Iya. Ikutilah perintahku. Nah, perintah ini sementara di ayat lain di surat
Itu mohon maaf Ustaz tidak menyelesaikan masalah Pak. Karena tidak komprehensif. Ya. Ya. Makanya tadi gitu Pak, ketika menerangkan tentang ud'uni astajib lakum ini, kalau orang ini pasti doanya akan ijabah, walaupun dia sudah hilang sifat basyariah tadi. Sifat basyariah itu berarti Pak, ini sudah sifat malakiyah. Sifat malakiyah itu berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah bicara tentang masalah ini, sifat basyariah itu ya itu cuman doa saja, tapi enggak bisa Pak. Ini sampai ini untuk menunjukkan bagaimana kita ini jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sampai tadi saya katakan ini, andaikan orang ini sudah hilang sifat basyariahnya dia. Sifat basyariahnya kenapa? Sifat basyariah itu sering salahnya, sering lalainya. Ini sudah berarti orang yang sudah benar-benar taat saja, berarti doa, ketika doa dia sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu, kok terjadi belum sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan enggak dikabulkan, pasti doanya dikabulkan, masalah pengkabulannya kapan-kapannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus diikuti dengan ini, dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada doa-doa yang ada waktu makbulat kan? Waktu makbulan itu ketika kita doa setelah melaksanakan sholat, ketika kita berdoa setelah membaca Al-Quran, ketika berdoa kita sudah bersolawat dulu, ketika berdoa ketika sudah bersedekah dulu. Nah ini tetap diikuti dengan amal-amal yang baiknya. Ya, insya Allah gitu. Kenapa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, saya ke sana ini kurang apa lagi, ada yang apa Pak? Wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhan kamu sekarang telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan mengabulkan kamu sekalian. Untuk selanjutnya saya masih belum apa lagi Pak, insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, untuk yang lain. Oh, Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya tentang ud'uni astajib lakum, bagaimana doanya Rasulullah yang manusia yang paling mulia, yang paling nomor satu, tidak dijawab tentang doanya supaya pamannya masuk Islam. Itu satu. Dua, dengan fenomena Palestina, semua seluruh rakyat umat manusia yang muslim itu berdoa supaya Palestina ini dibebaskan dari penjajahan dan penjajahan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Yang ketiga, bahwa dalam hikam itu sendiri ada al-manu haqiqatul atau bahwa tidak memberi Allah itu adalah hakikah daripada pemberian itu sendiri dalam hikam itu sendiri disebutkan. Iya. Nomor 4, mulai nomor 4, bahwa Allah adalah Allah, kita adalah makhluk. Dalam artian Allah tetap punya hak prerogatif mau menolak, mau enggak ya itu terserah Allah. Iya. Oleh karena itu, hukum ini sebagai ayat sebagai tuntunan kita sebagai syariat, Allah adalah Allah untuk menerima syariat. Oleh karena Allah tidak menerima, bukan arti juga menerima semua. Karena itu Allah tidak terintervensi oleh doa kita. Doa yang malam mengenai syarat, Allah tetap tidak menerima. Demikian kan? Iya. Ini bukan pertanyaan dari 4 orang wakili. Ya, yang pertama ini Rasulullah SAW memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keislaman Abu Thalib. Tapi untuk masalah ini Allah Subhanahu wa taala ini langsung jawab, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Artinya emang ini satu kebaikan bagi orang setelahnya. Bukan untuk kebaikan bagi ini, bahwa prerogatifnya kalau seandainya setiap orang kita berdoa gini Pak,
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau doa masalah keimanan Allah akan kabulkan semuanya, maka di dunia ini nggak bakal ada orang yang kafir, nggak ada. Karena masalah hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua ini masalah kita Palestina. Kita terus sering ada diadakan sholat qunut nazilah. Disinilah ini yang mulia, saya lebih terkesan dengan satu jawaban. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ini tidak berikan kebebasan kepada Palestina? Kenapa? Kok orang-orang Palestina padahal doa di Mekah berdoa, di Indonesia berdoa, semua orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok nggak dikabulkan? Bukan nggak dikabulkan Subhanahu wa taala, ini pengabulan Allah Subhanahu wa taala ini kalau jelas, kalau masalah pengabulan itu nanti suatu saat nanti Palestina akan dikuasai oleh orang Islam pada zaman Al-Mahdi. Kemudian yang kedua ini untuk saat sekarang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendapatkan bagian daripada pahalanya. Nah sekarang kalau misalkan di Palestina sudah itu, maka donasi gak bakal bisa berjalan lagi. Orang-orang yang di sana, orang-orang di Palestina juga tidak akan mendapatkan syahid ketika sudah menjadi aman lagi. Kalau masalah doa itu, doa masalah Palestina sudah jelas, nanti ini Yahudi akan habis semuanya. Itu sudah. Cuman kapannya? Ini kapannya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga nih, al-man'u hakikatil ata. Ya seperti yang tadi telah sampaikan, al-ma'nu pencegahan ini, dicegahnya ini hakikatnya adalah pemberian. Seperti hanya tadi saya sampaikan, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis minta 10 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan yang 5, Allah cegah yang 5, yang cegah yang 5 ternyata diberikan juga, pemberiannya adalah nanti di akhirat. Makanya al-man'u hakikatul ata. Pencegahan ini pada hakikatnya adalah pemberian yang tertangguhkan. Nanti Allah akan berikan juga semuanya. Pasti akan Allah berikan. Tapi ini untuk orang yang karena ud'uni astajib lakum ini jelasnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Kalau misalkan masalah hidayah, terus masalah hidayah sudah ada jelas dalam innaka la tahdi man ahbabta. Maka ada orang yang mengatakan begini, pokoknya hidayah ini ada di dalam satu golongan itu. Kalau dengan melihat orang setelah ikut ini kok dapat hidayah, ini nggak bisa. Tetap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu apa itu? Masalah apa itu? Yang terakhir apa? Ulang pertanyaan terakhir. Enggak di anunya, yang pertama itu tadi berarti kan kalau itu seakan-akan menasih ayat yang ini itu kan? Kenapa? Seakan-akan tidak diterimanya doa Rasulullah itu hubungannya bagaimana dengan ayat yang ini? Nah, jadi memang ada sesuatu yang di ini kan yang dikecualikan, karena pengecualian untuk masalah hidayah ini jelas Pak ya. Untuk masalah hidayah sudah jelas, makanya ada dalam kan fariqun fil jannah wa fariqun fis syair. Ayat ini ud'uni astajib lakum ini kalau misalkan tidak digabungkan dengan ada fariqun fil jannah wa fariqun fis syair, satu golongan akan masuk ke dalam surga, satu golongan akan masuk ke dalam neraka. Nah kalau misalkan sekarang kita berpedoman dengan ud'uni astajib lakum, kemudian kita berdoa untuk orang-orang kafir semua masuk Islam supaya dapat hidayah, maka ayat yang lain juga nggak bisa nih. Fariqun fil jannah, pokoknya semua akan masuk surga, ini nggak bisa juga. Dan juga yang paling itu adalah hubungannya adalah masalah hidayah ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan kita yang pertama itu ya, kemudian yang kedua ini jadi pelajaran bahwa walaupun doa kita ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini ada pengecualiannya dalam masalah itu saja. Dan juga akan menjadi pelajaran bahwa kita ini nanti memiliki satu kelemahan, bahwa memang nggak ada kekuatan untuk bisa merubah hal seperti itu, karena semua sudah berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan kalau untuk jawaban itu. Mungkin kalau misalkan nanti kurang, saya akan cari lagi dengan jawaban yang lainnya. Jawab Pak Abdul.
Mungkin kita udah jam 6:10 pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa Allah bermanfaat kita semua. Yang ada pertanyaan yang belum puas, nanti lain waktu bisa ditanyakan lagi. Insyaallah mungkin ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka ta'ala qali ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa narqauna biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha salqayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdil insa waj'alna waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al qaryatana hadhikal madinatil munawwarah fi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al buyutana ka buyutis sahabah. Allahumma ij'al rijalana ka rijalis sahabah. Allahumma ij'al nisana ka nisa'i sahabah. Allahumma ij'al sibyana ka sibyanis sahabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.